Sin kama sanallahu ilaik. Nah, terkait kemurnian akidah tadi ini nih bagian akhir ayat. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan sekali-kali kalian melakukan perusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan perusakan. Mana kaitannya dengan akidah? Ini ternyata perilaku munafik. Coba buka Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Penjelasan tentang munafik mulai dari ayat 8 kan sampai 20. Jadi ayat 11 12 itu bagian dari penjelasan tentang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila kepada orang munafik itu dikatakan, jangan melakukan perusakan di muka bumi, apa katanya? Kami melakukan perbaikan kok, kami melakukan pembangunan. Yang seru kalau dikatakan ini proyek strategis nasional. Innama nahnu muslihun. Apa kata Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Tidak, sesungguhnya dia melakukan perusakan, hanya dia tidak menyadarinya. Nah, kesadaran yang sini syu'ur. Syu'ur itu adalah emosi spiritual. Rasa terdalam yang terkait dengan hati, di mana orang dengan jujur mengakui apa-apa yang telah Allah tetapkan dan dia menerima dalam kehidupan. Itu namanya yash'urun. Syu'ur. Apa artinya jamaah sekalian? Berarti orang yang melakukan perusakan di muka bumi itu munafik. Kalau kita kaitkan Al-Qasas surah 28 ayat 77 dengan Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Biar lebih mantap jamaah sekalian, mari. Di Facebook saya sudah tulis 2 kali. Pertama judulnya hutan, kemarin judulnya berebut oksigen. Jadi manusia itu adalah makhluk terakhir yang diciptakan Tuhan di atas muka bumi. Sebelum manusia diciptakan, seluruh fasilitas yang dibutuhkan diadakan dulu oleh Tuhan. Manusia ini adalah makhluk istimewa yang diharapkan menjadi khalifah, ya kan? Ya. Ini agak seru tuh. Ada sesi 2 jam khusus menyangkut khalifah di surah Al-Baqarah ayat 30 dan seterusnya kan? Ya. Bagaimana tanda petik dialog antara Allah dan malaikat berkaitan dengan penetapan Adam sebagai khalifah, manusia sebagai khalifah. Itu mungkin di kesempatan lain kita bahas tersendiri. Nah, jadi manusia diberikan fasilitas agar dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan luar biasanya Allah seperti itu. Allah membuat perencanaan, tidak ada yang terputus. Semua yang berkaitan dengan konsekuensi apa yang dibutuhkan semua disiapkan. Jadi karena Allah menginginkan manusia menjadi khalifah pengelola kehidupan di bumi ini, melakukannya dengan sangat baik, maka seluruh fasilitas yang dibutuhkan Allah siapkan. Manusia harus sehat. Kalau manusia sakit itu karena salah dia sendiri. Tadi tidak cermat mengelola hubungan sebab akibat. Coba jamaah sekalian. Manusia diciptakan agar hidup dengan baik. Ada sistem pernapasan, ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan makanan. Manusia butuh makanan karena dibutuhkan tenaga. Dalam ilmu gizi dikenal ada vitamin-vitamin, ada mineral, ada protein, ya, ada karbohidrat, ada lemak. Dengan takaran energi kalorinya sedemikian rupa di ilmu gizi komplit itu. Sebagian dipelajari di biologi. Dulu tahun 60-an dari orang tua kita ilmu hayat.
Biologi. Bio kan artinya hidup. Ayat. Logos itu ilmu. Nah. Psikologi, ilmu tentang jiwa. Sosiologi, ilmu tentang masyarakat. Nah. Kalau logos mah gudang yang ada di pinggir kali di sana. Logistik ekspedisi karena banyaknya orderan online. Luar biasa tuh yang nyewa situ kan. Nah jadi semua organ yang ada di dalam tubuh manusia itu difasilitasi oleh Allah seluruh kebutuhannya. Nah, saya sebut dua saja. Kita butuh makanan dan oksigen untuk bernapas. Pohon itulah yang Allah siapkan untuk itu. Oh, kalau ada whiteboard saya tunjukkan lengkap Bapak Ibu. Jamaah sekalian. Jadi apa? Agar kita tumbuh dan berkembang, kita butuh makanan, butuh energi. Agar kita tumbuh dan berkembang, kita butuh oksigen. Karena seluruh sel yang ada dalam tubuh kita itu butuh oksigen. Kata dokter ahli otak, apabila sel-sel otak tidak mendapatkan oksigen lebih dari 4 menit, mukjizat kalau masih hidup. Ini bagian dari kausalitas ayat-ayat kauniyah. Itu kata dokter ahli. Nah makanya ada sistem pernapasan, ada sistem peredaran darah. Nah, mari saya sampaikan dengan baik. Saya berterima kasih ke guru biologi saya, ya, guru IPA di SMP namanya almarhum Andi Sanusi Petatokong. Ini Rambugas. Nah, ini sudah meninggal. Kalau yang guru SMA masih hidup, seorang perempuan namanya Ibu Madiang, jago banget kalau dia menjelaskan biologi itu. Ya. Apalagi kalau biologi hafalan banyak, istilah-istilah bahasa Latin. Kalau matematika, fisika kan rumus yang banyak. Kalau kimia diantaranya sedikit hafalan, sedikit rumus, gitu kan. Nah ini nanti yang saya akan sampaikan, ada biologi, ada kimianya sedikit. Nah jadi pohon ini, pohon hijau itu dia disiapkan untuk manusia. Nah oksigen yang ada di dunia, jamaah sekalian, itu dihasilkan oleh dua makhluk. Yang pertama makhluk renik yang ada di laut namanya fitoplankton. Jadi di biologi itu ada makhluk renik namanya plankton, terbagi dua. Ada tumbuhan renik, ada hewan renik. Kalau hewan renik namanya zooplankton, zoologi ilmu hewan. Sedangkan tumbuhan renik namanya fitoplankton, itu di laut. Inilah yang menghasilkan oksigen dengan kena sinar matahari pakai fotosintesis. Yang lebih seru lagi pohon yang ada di darat, pohon hijau. Nah jadi jamaah sekalian, pohon hijau itu, ya ini rata-rata kalau biologi itu umumnya pakai bahasa Latin. Ya. Kalau hijau bahasa Inggrisnya kan green, kalau bahasa Latinnya chlor. Chlor itu artinya hijau. Jadi klorofil itu daun hijau. Nah, pohon hijau itu punya daun, ya, warna hijau namanya klorofil. Kenapa? Dibentuk oleh zat-zat sel-sel di daun itu namanya kloroplas. Di kloroplas membentuk klorofil. Nah, di daun inilah dilakukan pemasakan bahan makanan untuk jadi makanan dan melahirkan oksigen. Apa bahannya? Yang pertama adalah karbon dioksida. Bahasa Indonesianya zat asam arang. Kalau oksigen zat asam. Kalau karbon dioksida zat asam arang. Oksigen O2. Tidak pernah ada O1. Jadi oksigen itu namanya diatomik. Jadi ya unsur yang selalu atomnya 2. Sama hidrogen, tidak pernah H1, yang ada H2. Nanti setelah bereaksi baru O-nya bisa 1, H2O. Nah, karena sudah bereaksi, sudah molekul, ya. Nah, massa atomnya kalau oksigen 16, kalau hidrogen 1. Makanya H2O 18. 18 gram H2O itu 1 mol namanya. Nah, ini teori larutan. Nah, jadi jamaah sekalian, di daun itulah dimasak bahan makanan itu, bahannya CO2.
CO2 itu adalah sisa ampas pernapasan dari makhluk hidup, termasuk dari manusia yang dikeluarkan, yang sudah kotor, yang dihidupkan oksigen. Nah, bercampur apa? H2O, air yang di dalamnya sudah larut mineral yang berasal dari bawah pohon sekitar akar tanaman, akar pohon itu. Nah, jadi dari sekitar akar itu air naik. Nah, air itu sudah mengandung mineral jadi larutan. Bertanya, kok air bisa naik ya? Bisanya kan turun. Air bisa naik kalau ada tenaga pendukung khusus. Ke bukit pakai genset misalnya kan, itu bisa naik tuh, jet pump. Nah, jamaah sekalian, kenapa air itu bisa naik dari akar menuju daun? Karena ada rekayasa yang Allah ciptakan, namanya osmosis. Ada air mineral kan pakai osmosis dijual, itu cara produksinya. Osmosis itu artinya rekayasa tekanan, sehingga dari posisi rendah bisa naik yang tinggi karena ada tekanan. Nah, ditekan itu kan, kalau tiup air bisa naik kan, itu di selang kecil. Nah, gitu prinsipnya. Nah, singkat cerita, di daun hijau ini berkumpullah H2O yang ada mineralnya larut dan CO2 yang dijaring dari udara terbuka. Nah, datang sinar matahari memasak tuh. Jadi daun ibaratnya tungku panci untuk masak. Yang dimasak H2O dan CO2. Hasilnya subhanallah, itulah tepung, bahasa Latinnya amilum, ditambah dengan oksigen. Saya masih hafal persamaan kimianya jamaah sekalian. 6 CO2 ditambah 6 H2O, hasilnya C6H12O6 ditambah 6 O2. Nah, itu sering jadi soal kalau ujian kimia, biologi, dapat 100 kalau jawabnya seperti itu. Nah, itu memenuhi kesetimbangan reaksi. Nah, jadi 6 CO2 ditambah 6 H2O, hasilnya C6H12O6 tambah 6 O2. Nah, yang di kanan itulah hasil, yang di kiri tadi bahan. Jadi C6H12O6 itu disebut amilum. Itu istilah lain dari tepung, tapi kelas tinggi. Jadi ada 3 kelas tepung itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada namanya kalau amilum dia polisakarida, tepung kelas tinggi. Yang tengah namanya disakarida, yang bawah monosakarida. Nah, salah satunya itu glukosa, yang contohnya adalah gula pasir. Jadi gula pasir itu rumus molekulnya C11H22O11. Nah, itu nanti berubah jadi glikogen yang diserap oleh hati. Nah, jamaah sekalian, coba kita lihat lanjut. Hasil dari pemasakan makanan istilahnya fotosintesis. Pemasakan makanan menggunakan foto itu cahaya. Jika lo foto-foto itu pasti pakai cahaya tuh. Nah, itu kata foto dari foton, artinya cahaya. Nah, jamaah sekalian, muncul, jadi ini bukan mau kuliah biologi, tapi kita ingin melihat makna ayat itu tadi. Wasin kama sanallahu ilaik wala tabdil fasada fil ardi wallahu yuhibbul mufsidin. Nah, jadi apa? Udara inilah ya, amilum ini masuk ke dalam tubuh manusia. Misalnya buah mangga, singkong. Ini kalau di bawah terjadinya bukan di daun, namanya kemosintesis, pakai zat-zat kimia. Kalau di atas namanya fotosintesis ya. Nah, kan ada ubi jalar, singkong kan. Nah, ini ada mangga, ada alpukat.